teman-teman sekalian, pada malam hari ini saya berada di hotel, salah satu hotel di Kuala Lumpur yang kebetulan namanya sama dengan nama saya, yaitu Hotel Wira gitu. Ya, ini kira-kira kedepannya ini saya juga akan memiliki hotel seperti ini dan akan saya beri nama dengan nama saya ya, supaya sama. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas ya tentang bagaimana cara melakukan afirmasi melalui visualisasi energi. Untuk itu ya, sebagai alat peraga, sebagai alat bantu, di sini saya sudah membawa ya salah satu azimat, yang mana azimat ini tidak mengandung kodam di dalamnya, melainkan hanya mengandung energi ya. Nah, suatu azimat baik itu mengandung energi saja ya, atau biasa para praktisi supranatural menyebutnya dengan tulpa ya. Jadi baik itu mengandung energi saja ataupun mengandung kodam di dalamnya, maka Anda tetap bisa mengakses tuahnya melalui visualisasi energi ya. Di sini nanti akan saya beri contoh secara langsung untuk memudahkan pemahaman Anda sekalian saat melakukan afirmasi melalui visualisasi energi. Contohnya, kita akan kupas satu persatu ya. Contohnya kita mulai dari azimat pengasihan dulu. Ini yang paling populer atau paling banyak dicari oleh para pemahar. Misalnya ini adalah azimat pengasihan. Misalnya ya, di dalamnya mengandung sesosok kodam pengasihan. Maka ketika Anda hendak mengafirmasi, melakukan afirmasi, maka caranya seperti ini. Silahkan bendanya digenggam. Oh, jatuh ya. Silahkan bendanya digenggam ya, azimatnya digenggam. Kemudian panggil khodamnya untuk hadir. Wahai khodamku yang bernama siapa namanya ya, hadirlah, penuhi panggilanku. Hadir, hadir, hadir. Setelah hadir, kemudian genggam vesselnya seperti ini. Kemudian Anda sampaikan apa yang menjadi keinginan Anda. Contohnya, saya ingin aura saya menjadi bagus, menjadi baik, menjadi indah, sehingga ketika lawan jenis melihat saya, dia menjadi tertarik. Contohnya adalah itu. Maka kemudian Anda visualisasikan energi pengasihan dari azimat itu ya, dari azimat yang Anda genggam tadi ya, Anda visualisasikan energinya dari sini itu mengalir pelan-pelan menyelimuti tangan Anda, kemudian menyelubungi kepala Anda, badan Anda, dan seluruh tubuh Anda secara merata, sehingga aura yang Anda miliki ya itu menjadi indah ketika dipandang oleh lawan jenis ya. Biasanya aura-aura pengasihan itu berwarna biru-biru agak hijau, biasanya begitu. Nah, itu contohnya untuk azimat pengasihan. Contoh lain, kita akan menggunakan untuk kerejekian misalnya ya, maka silakan Anda pegang ya azimat kerejekiannya, kemudian Anda panggil khodamnya ya. Wahai khodamku yang bernama XXX siapa namanya, hadirlah, penuhi panggilanku. Hadir, hadir, hadir. Nah, setelah khodamnya hadir, Anda sampaikan keinginan Anda, harapan Anda apa. Misalnya begini, wahai khodamku, bantu aku untuk merubah auraku menjadi aura yang lebih hoki. Misalnya, hoki itu keberuntungan ya, keberuntungan, sehingga apapun yang kita lakukan itu menjadi kemungkinan besar itu berhasil, itu hoki ya. Nah, setelah Anda sampaikan keinginan Anda sampaikan maksud Anda, kemudian Anda visualisasikan ya energi dari azimat kerejekian yang Anda miliki tadi ya, perlahan-lahan menyelibungi tubuh Anda, sehingga aura hoki Anda menjadi lebih bagus. Biasanya untuk aura hoki biasanya itu warnanya adalah kuning keemasan, biasanya begitu ya. Contoh lagi untuk proteksi, misalnya Anda punya orang yang mengancam Anda. Misalnya Anda dikirimi ancaman ya, entah dari orang yang Anda kenal atau tidak Anda kenal, atau dari pesaing usaha Anda, atau dari musuh bebuyutan Anda dan sebagainya. Anda mengakses kodam proteksi, misalnya Om Yang Jagat atau Buto misalnya. Maka seperti ini, wahai kodamku Om Yang Jagat, hadirlah, penuhi panggilanku. Hadir, hadir, hadir. Setelah hadir, Anda visualisasikan ya, Anda sampaikan dulu keinginan Anda. Misalnya begini, wahai kodamku, bantu aku untuk memperkuat aura pertahananku, sehingga ketika ada energi negatif yang mendekat itu akan memantul kembali pada pengirimnya, atau sehingga ketika ada jin negatif yang berusaha mendekatiku itu akan terpental dan kembali kepada pengirimnya. Setelah itu Anda genggam bendanya, Anda visualisasikan energi dari benda ini menyelimuti tubuh Anda ya, secara merata dari ujung kepala sampai ujung kaki.
kemudian Anda visualisasikan energinya semakin padat, semakin keras, semakin padat, semakin rapat, dan semakin keras. Seperti itu, sehingga di luar tubuh Anda itu terbentuk selubung aura, pertahanan alami atau proteksi alami yang kuat, yang akan memantulkan energi negatif maupun serangan jin negatif. Contohnya begitu. Nah, hal ini juga ternyata berlaku sama untuk azimat-azimat kebal, ya. Biasanya azimat kebal itu dipegang, ya. Setelah dipegang, divisualisasikan energi dari benda itu menyelimuti tangan misalnya. Nah, setelah visualisasi itu kuat, ya, menyelimuti tangan dengan merata, dengan kuat, dengan keras, dengan rapat, kemudian tangan itu biasanya mulai, apakah disayat dengan silet, apakah disayat dengan pisau, ataukah apa, sesuai dengan atraksi yang dibutuhkan. Biasanya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga dari situ, ya, muncul sebuah mekanisme atau proses, ya, mengakses suatu tuah atau benefit dari benda bertuah, ya, atau azimat yang Anda miliki melalui visualisasi energi. Dan itu banyak dipakai, tidak hanya dalam pengasihan, kerejekian, proteksi, kemudian kebal, ya, sarana kebal misalnya mutasi dan lain sebagainya. Kemudian ada rantai babi, ya, misalnya untuk kekebalan, ya. Kemudian untuk kewibawaan itu juga bermain energi juga bisa, ya. Contohnya Anda memboster aura kewibawaan Anda, sehingga orang-orang yang ada di sekitar Anda itu menjadi segan terhadap Anda. Jadi Anda disegani, ya, disegani oleh lawan jenis ataupun sesama jenis, sehingga Anda terlihat lebih berwibawa, lebih macho, lebih maskulin dan lain sebagainya. Itu bisa Anda menggunakan visualisasi energi. Nah, kalau Anda sudah sering berlatih menggunakan visualisasi energi untuk diri Anda sendiri, ya, maka Anda bisa menggunakan energi, ya, dengan cara yang sama, yaitu dengan visualisasi untuk Anda gunakan kepada orang lain. Dan ini saya sering kali menjumpai. Contohnya begini, saya punya pasangan atau pacar misalnya. Pacar saya sedang ujian skripsi misalnya, ya. Kemudian saya butuh nih aura kewibawaan untuk pasangan saya. Sehingga pasangan saya itu disegani oleh pengujinya, sehingga pengujinya tidak akan membantai. Nah, itu bisa, caranya sama. Silakan Anda genggam azimatnya, kemudian panggil khodamnya untuk hadir. Setelah panggil khodamnya untuk hadir, Anda sampaikan apa yang menjadi hajat Anda, menjadi kebutuhan Anda. Setelah itu Anda visualisasikan energi dari azimatnya itu menyelubungi cewek Anda atau pasangan Anda yang tadi Anda mau proteksi, ya, supaya aura kewibawaannya itu keluar. Nah, itu bisa. Nah, lalu selain itu apalagi yang bisa digunakan, yaitu penyembuhan. Nah, ini banyak dipakai oleh praktisi-praktisi yang menggunakan penyembuhan, ya, via sarana energi atau via prana energi, ya. Saya sendiri biasanya menggunakan prana air, prana udara, itu semua dengan bermain energi, dengan olah energi, ya, sama caranya, dengan menembakkan energi ke titik-titik tertentu, kemudian pada pusat yang sakit itu energi itu lebih difokuskan atau lebih dipadatkan, sehingga penyakit yang ada di titik itu bisa melebur atau bisa hilang, seperti itu, ya. Nah, teman-teman semua, itu beberapa aplikasi, ya, menggunakan tuah atau mengakses tuah atau benefit dari suatu azimat melalui visualisasi energi. Jika Anda bertanya-tanya kenapa kok melalui visualisasi, ya, apakah energi itu memang hanya ada di visualisasi kita, apakah energi itu hanya ada di gambaran kita, sebenarnya nyatanya tidak ada, ya, misalnya, maka jawabannya adalah begini. Bagi pemula, ya, energi itu bergerak dengan visualisasi. Anda bisa menyaksikan sendiri pada film-film tenaga dalam, ya. Misalnya kalau di Indonesia itu tenaga dalam namanya. Kalau di Cina namanya juga tenaga dalam, misalnya pada film-film kungfu misalnya, ya. Kemudian kalau pada film kartun, ya, misalnya kalau Naruto itu disebut dengan cakra, ya. Itu juga dengan visualisasi. Ketika pertama kali mengolah cakra, mereka memvisualisasi cakra itu bergerak ke seluruh tubuh mereka. Kemudian pada film Hunter x Hunter di bagian arena surga, ketika mereka diaktifkan nen itu juga tenaga dalam, maka juga menggunakan visualisasi untuk menggerakkan energi itu, ya. Dan masih banyak film-film yang lain, ya, yang menggunakan konsep-konsep tenaga dalam. Nah,
kenapa kok saya menggunakan acuan film? Karena film itu dibuat berdasarkan teori yang nyata ya. Jadi film itu tidak hanya sekedar fiksi dan angan-angan, melainkan juga ada teori-teori nyata di situ. Contohnya yaitu tadi film Shaolin misalnya dengan menggunakan tenaga dalam, film kungfu, kemudian film-film kolosal zaman dulu itu semua menggunakan konsep tenaga dalam, yang mana tenaga dalam itu pada awalnya atau pada mulanya bergerak dengan visualisasi energi. Jadi ketika pikiran kita memvisualisasikan energi itu bergerak dari pusatnya, yaitu misalnya dari tiga jari di bawah pusar ya, atau bisa disebut dengan solar plexus, misalnya bergerak ke atas, maka energi itu akan mengikuti gambarannya bergerak ke atas. Dalam film Avatar contohnya pada saat Zuko belajar untuk mengalihkan petir, di situ pamannya mengajarkan dengan menggunakan aliran nafas ya, aliran nafas. Kemudian dari aliran nafas itu dibayangkan atau divisualisasikan energi itu masuk lewat tangan kanan, kemudian turun ke perut ya, tiga jari bawah pusar, kemudian keluar lagi melalui tangan kiri. Nah itu contohnya, dan itu bisa Anda buktikan secara nyata melalui teori-teori yang ada ya. Jadi memang energi itu bergerak dengan visualisasi. Nah kemudian teman-teman sekalian, setelah nanti Anda menjadi terampil ya mengolah energi, Anda menjadi seorang master mengolah energi, Anda menjadi pakarnya mengolah energi, apakah itu Kundalini, Reiki, kemudian tenaga dalam ya, kemudian Qi dan lain sebagainya lah, banyak itu namanya di Indonesia ya. Apapun itu boleh ya. Misalnya ketika Anda sudah menjadi master, maka Anda tidak membutuhkan visualisasi lagi. Kenapa? Karena Anda sudah peka terhadap energi, bisa merasakan keberadaan energi, dan bisa menggerakkan energi sesuka hati. Kenapa? Karena sudah terlatih ya. Memang pada saat awalnya atau pada saat pertama kali melakukan pergerakan energi, menggerakkan energi itu susahnya bukan main. Tapi kalau kita sudah terbiasa melakukannya, maka itu menjadi mudah. Bahkan seringkali itu menjadi otomatis. Jadi ketika kita berpikir tanpa kita melakukan olah fisik apapun, tanpa melakukan gerakan apapun, energi itu sudah bergerak dengan sendirinya. Itu contohnya ya. Demikian teman-teman semua sekiranya yang bisa saya sampaikan tentang cara melakukan afirmasi, cara mengakses tuah atau benefit dari suatu azimat ya melalui olah energi. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan atau sesuatu yang belum jelas, boleh Anda ketik di kolom komentar ya. Nanti akan saya balas, atau Anda boleh mengirim pesan langsung kepada saya melalui aplikasi WhatsApp di nomor 08533 0-nya 4 kali 442. Sekali lagi di nomor 085 33 0-nya 4 kali 442 ya. Baik teman-teman semua, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir ya. Tetap dukung kami ya, tetap dukung kami supaya video kami tetap eksis, supaya kami tetap bisa mengulas materi-materi yang lain, tetap bisa mengulas pengalaman-pengalaman yang lain dengan cara menekan atau mengklik tombol subscribe yang ada di bawah video. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di channel-channel berikutnya.